semuanya, perkenalkan nama saya Nilam Ayun Tias dari kelas C12 dan anggota kelompok saya yang pertama Ragil Setiorini dan yang kedua Rina Seni. Oke, kita langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan video tentang cara clustering menggunakan key means data segmentasi pelanggan. Baiklah, kita mulai tutorialnya. Pertama kita perlu membuka browser. Kita masukkan link. Lalu kita harus membaca konten di sini. Di link ini mengenai segmentasi pelanggan menggunakan clustering key means. Jadi kita perlu membaca materi di sini agar kita lebih mengerti ya. Kemudian, jika sudah kita membutuhkan dataset, kita butuh untuk mendownload di link ini di kaggle.com. Dataset yang kita gunakan yaitu malcustomer.csv. Kemudian kita klik ini download untuk mendownload. Dataset ini kita harus login dulu ya. Jadi yang belum daftar bisa daftar dengan Google, email, Facebook, atau yang lain. Karena saya sudah mendownload jadi sudah ada di file. Kemudian kita perlu mengimpor file CSV kita. Kita klik CSV ini. File import kita double klik di sini ya. Kita perlu untuk memilih datasetnya di sini. Datasetnya kita gunakan yaitu yang tadi kita download tadi, mall customer. Kita klik open, lalu kita lihat nih datanya. Ini data-datanya ya. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu untuk melihat data yang kita lihat menggunakan data table. Kita klik data table. Di sini maka akan munculnya data tablenya. Di sini ada kolom general customer ID, ada umur, ada pendapatan tahunan, ada skor pengeluaran. Nah, di sini kita kan tidak perlu customer ID ya. Maka kita perlu menghapusnya dengan cara yaitu dengan kita memilih fitur selected column. Kita pilih kolomnya, kita double klik. Setelah itu nih customer ID-nya ada di sini ya. Kita pindahkan dulu ke kanan. Lalu pindahkan ke kiri untuk menghilangkannya. Karena kita hanya butuhkan itu saja. Lalu kita klik close. Kemudian kita lihat hasilnya lagi dengan data table ini. Maka kita lihat nih. Lalu table kolomnya. Customer ID-nya sudah tidak ada ya. Oke, sudah beres. Nah, selanjutnya kita perlu mengetahui distribution. Ya, kita perlu distribution. Kita klik close, kita tarik garis lagi. Lalu pilih distribution. Kita double klik di sini, nanti akan muncul data-data grafiknya di diagram kolom. Nah, ini dia datanya. Di sini yang perlu kita analisa yaitu di kolom umur saja. Di sini dapat kita ketahui mana umur yang paling tinggi, mana umur yang paling rendah. Ini frekuensinya, ini umurnya kita bisa lihat ya yang paling tinggi. Oh, ternyata yang paling tinggi yaitu kisaran umur 31 ya, lebih besar daripada 30 dan lebih kecil daripada 32. Ini nilainya 7,50%. Kemudian kita bisa lihat di sini juga ada yang paling rendah yaitu kisaran umur 63 tahun yaitu hanya 1% saja. Lalu ini untuk mengatur besar kecilnya nih. Kemudian selanjutnya kita perlu menganalisa melalui Blogspot. Dan di sini kita perlu menganalisa mengetahui annual income-nya, pendapat tahunan. Di sini bisa kita lihat ya, klik double klik. Nah, di sini merupakan garisnya, angka batasnya ini yang perlu kita ketahui yaitu merupakan batas
batas bawah, batas rendah, yaitu annual income-nya $41. Kemudian batas tertingginya yaitu 78. Di sini kita bisa lihat garis kuning ini di tengah-tengah ini. Ini adalah mediannya. Nilai tengah ini 61,50. Ini lebih tepat rata-ratanya yaitu 60,56. Jadi annual income itu nilai tengahnya modus mediannya yaitu 60,56 rata-ratanya. Segini. Dan ini kisaran umurnya berarti berumur 26 tahun ya, pelanggan yang berumur 26 tahun. Kemudian analisa yang kedua, kita perlu menganalisa spending score-nya. Skor pengeluaran ini bisa kita lihat batas bawahnya yaitu 34,50, kemudian batas tertingginya 73. Dan ini juga mediannya, nilai tengahnya bisa dilihat yaitu berada pada nilai 50. Di sini rata-ratanya yaitu 50,20. Di mana umur customer-nya yaitu 25,8 atau dengan 26 tahun ya. Kita close. Kemudian langkah selanjutnya kita perlu melakukan klasifikasi menggunakan key means. Kita tarik garis, kita pilih key means. Kemudian kita tunggu. Kita rapikan dulu, lalu kita tarik lagi untuk mengetahui. Akhirnya kita perlu untuk membuka scatter plot. Tarik garis, kita cari scatter plot untuk melihat tersebarnya. Bisa kita lihat, kita cek pun ini sudah mulai muncul ya. Nah, yang pertama kita analisa menggunakan cluster path dulu ya. Kita klik Key Means. Nah, di sini clusternya kita rubah menjadi 4. Pilih 4. Kalau sudah di close, karena kita akan menganalisa menggunakan 3 jenis cluster yaitu cluster 4, 5, dan 6. Pertama kita pilih 4 dulu ya. Nah, ini dia hasilnya muncul, bisa dilihat di sini ada 4 jenis cluster. Ada yang biru adalah C1, yang ini adalah C2, yang hijau, yang C3 yang tanda plus, yang C4 di sini bisa kita ketahui ini garis C yaitu spending score-nya, dan juga bawahnya itu adalah annual income-nya. Jadi ini skor garis sumbu Y yaitu skor pengeluaran, kemudian sumbu X yaitu pendapatan tahunan. Kita lihat di sini spending score tertinggi yaitu terdapat dari annual income. Hanya hanya 19, tapi spending score pengeluarannya yaitu 99. Dan ini gingernya female ya, klasternya masuk C2, juga fiturnya ini umurnya 35 tahun. Kemudian kita bisa lihat paling bawah ini yaitu annual income-nya 78. Nah, spending score-nya paling sedikit jatuh hanya pada skor pengaruh hanya 1, ini gendernya male, cluster C1, kemudian umurnya 37. Lalu kemudian ini pendapatan tahunan paling tinggi ya, ini ada pendapatan tahunannya mencapai 137, kemudian spending score 83, kemudian gendernya ini male, clusternya C4, umurnya 30 tahun. Sedangkan ini spending score annual income-nya paling sedikit pendapatan tahunan yaitu 15, gendernya male,
Cluster C2, kemudian umurnya 19 tahun, ini hasil dari clustering 4. Selanjutnya kita coba menggunakan clustering 5. Oke, kita close, kita lihat, double klik, kita ubah angkanya jadi 5, kemudian kita close. Ini dia hasilnya. Di sini scatter plotnya ada 5, ada C1, C2, C3, C4, dan C5. Ini juga sama, annual income-nya yang paling tertinggi yaitu 19, spending score-nya tertinggi 99 sama kayak tadi ya. Ini spending score-nya paling sedikit ini mana ya? Paling sedikit itu umur 37. Bisa kita lihat, kemudian ini annual income tertingginya yaitu $137 ya. Ini bisa kita lihat datanya di situ. Sini juga kita di situ paling tertinggi. Lalu di sini kita bisa mengatur ini untuk menunjukkan batasan daerah mana yang bisa kita lihat, atau menunjukkan garis, warna, atau besar kecilnya. Bisa dilihat sini centang-centang. Ini fitur-fitur yang bisa kita butuhkan atau tidaknya ya, tergantung kita. Kita lihat, kita close, kita klik key-minnya, kemudian kita rubah ke 6. Kita close, kita klik scatter plotnya, maka di sini kita terbagi menjadi 6 kelompok. Kita lihat di sini ada C2, C4, C6, lalu ada C3, ada C5, ada C1. Jadi di sini terbagi menjadi 6 kelompok ya. Di sini bisa diketahui ini merupakan spending score tertingginya. Kita bisa lihat, kita cari di atas, paling atas yang tertinggi, yaitu 99, gendernya female, umurnya 35 tahun, masuk ke cluster 2. Kemudian sama, ini merupakan spending score pengeluaran terendah. Kita cari yang paling terendah, jadi di bawah ya, spending score-nya yaitu gendernya male, cluster C1. Jadi ini ada 2 data ya, yang umurnya 34 dan 37. Kemudian ini merupakan annual income terendah, hanya 15 pendapatan tahunnya, hanya 15. Gendernya laki-laki, umurnya 19 tahun. Kemudian ini adalah paling tinggi clustering paling tinggi yaitu mencapai 126, gendernya female, clusteringnya masuk ke kelompok 1, umurnya 45. Ini bisa kita lihat ya datanya. Ini kalau ini kita bisa dirubah-rubah warnanya, bisa lihat garisnya, kotak-kotaknya, atas batasnya. Ini ada fitur-fitur sesuai yang kita mau. Baiklah, lalu kita close. Jadi inilah mengklasifikasikan dataset segmentasi pelanggan menggunakan metode klasifikasi clustering k-means. Baik, dari hasil clustering tadi bisa kita buat kesimpulannya, yaitu tujuan dari k-means ini adalah untuk membagi data menjadi beberapa kelompok. Lalu dari data ini tujuannya untuk mengetahui dan memahami data dari customer, di mana nantinya akan berguna bagi tim marketing atau pemasaran.
untuk membuat suatu strategi pemasaran guna untuk meningkatkan penjualan perusahaan. Dari data tadi bisa kita dapatkan, yaitu umur yang paling banyak customer-nya yaitu umur 31 tahun dan yang paling sedikit umurnya yaitu pelanggan dengan umur 63 tahun. Dan juga pendapatan per tahunnya mediannya yaitu 61,50. Rata-ratanya yaitu 60,56. Dengan customer kurang lebih umurnya yaitu kisaran umur 26,2 dan juga spending score-nya, skor pengeluarannya ini mediannya yaitu 50, kemudian rata-ratanya 50,20 dan juga kisaran umur customer-nya kisaran umur 25,8 yang artinya 26. Baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa. Semoga bermanfaat.